Salam saudara, kembali saya Rosi menjumpai Anda dalam program Aku dan Dia. Walaupun saya tidak tahu di mana Anda berada saat ini dan tidak dapat memahami situasi Anda, tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, Dia yang Maha Tahu dapat melihat Anda dan selalu memahami Anda dalam situasi apapun. Program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang menjadi percaya kepada Dia walaupun kita tidak bisa melihatnya. Selamat mendengarkan. Aku senang bahwa meskipun jarak yang memisahkan antara aku dengan anak perempuanku sangat jauh, tetapi aku tetap bisa berkomunikasi dengannya hampir tanpa ada halangan sama sekali. Sejak anak perempuanku harus menempuh pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di kota lain, memang ia harus pindah ke sana. Paling tidak untuk jangka waktu sampai ia menyelesaikan perkuliahannya. Aku tidak tahu bagaimana rencananya setelah tamat dengan perkuliahannya itu, tetapi paling tidak aku memang harus menyiapkan mental untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi tinggal di rumah kami lagi. Untungnya, teknologi sudah menjadi semakin canggih, sehingga walaupun jarak memisahkan aku dengan anak perempuanku itu, kami masih bisa memakai teknologi yang ada untuk mengadakan pertemuan secara online. Dengan teknologi dan aplikasi tertentu, aku bisa mengajak anak perempuanku itu untuk ngobrol dan bukan hanya mendengarkan suaranya. Aku bahkan bisa melihatnya secara langsung melalui video call. Hanya dengan mengangkat teleponku lalu memanggilnya dengan aplikasi video call, aku akan langsung bisa berbicara dengannya dan melihat apa yang dilakukannya. Dan kalau aku mau, aku juga bisa meminta dia untuk menunjukkan di mana saat itu ia sedang berada dan bersama siapa. Aku bisa melihat dan juga mengetahui keberadaan anakku dengan jelas, meskipun ia tidak hadir secara langsung di depanku secara fisik. Video yang ada di perangkat yang aku miliki itu memang tentu saja bukan anakku, namun seolah-olah video call itu menjadi wujud dari kehadiran anakku. Ketika aku memakai teknologi canggih itu, aku bisa melihat anakku dan seolah-olah aku bisa merasakannya sungguh-sungguh hadir di depanku. Dan memang itulah tujuan dari keberadaan teknologi itu, sebagaimana yang sering dikatakan orang untuk mendekatkan yang jauh. Aku mengingat bahwa dalam hubunganku dengan Yesus, Tuhan dan sahabatku yang terbaik itu, aku juga tidak bisa melihat kehadirannya secara fisik. Kadangkala aku merasa bahwa orang-orang yang hidup pada masa dan tempat yang sama dengannya ketika ia menjalani kehidupan dan pelayanannya sebagai manusia sekitar 2000 tahun yang lalu, orang-orang itu bisa secara langsung melihat Yesus melakukan berbagai karya ajaibnya dan menjadi takjub karenanya. Mereka juga bisa mendengar langsung ia mengajar dan merasakan kuasa yang besar dari pribadi yang luar biasa itu. Beberapa orang mendapatkan kesempatan untuk menerima langsung karya ajaib yang dibuatnya. Mereka disembuhkan dari penyakit mereka memakan makanan yang disediakannya, mereka melihat langsung ketika ia membangkitkan orang mati. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk berbincang-bincang langsung dengan Yesus. Mereka tentu saja orang-orang yang sangat beruntung karena kesempatan-kesempatan yang sangat istimewa itu. Akan tetapi, sebenarnya meskipun aku tidak bisa langsung melihat Yesus dan mendengarkan dia mengajar secara langsung, aku juga tidak kalah beruntungnya. Sekarang ini, Yesus tidak lagi hadir secara fisik di dunia ini. Itu berarti
aku tidak akan bisa melihat kehadirannya secara fisik seperti orang-orang itu yang hidup pada masa dan tempat yang sama dengan masa kehidupannya. Namun, aku sangat bersyukur bahwa Ia memberikan kepadaku firman-Nya, sehingga aku bisa tetap percaya kepadanya meskipun aku tidak melihat Dia. Aku juga bersyukur bahwa Ia memberikan kesempatan kepadaku untuk berdoa, sehingga aku bisa tetap berkomunikasi dengannya, berbincang-bincang dengannya untuk menyatakan isi hatiku, dan kemudian mendengar kehendak-Nya bagiku. Melihat secara langsung kehidupan Yesus pastilah merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga. Siapa yang tidak takjub dan kagum mendengar Yesus mengajar? Siapa yang tidak merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat Yesus melakukan mukjizat? Namun, firman Tuhan memberitahukan tentang sesuatu yang membuatku bisa merasakan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Yesus sendiri yang mengatakan hal itu ketika Ia berbincang-bincang dengan salah seorang murid-Nya, yaitu Thomas. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Aku melihat sesuatu yang sangat luar biasa dalam perkataan Yesus ini. Ketika aku membaca seluruh kisahnya, aku bisa membayangkan mengapa dan bagaimana Yesus mengatakan kalimat itu. Saat itu, Yesus sudah menggenapkan karya pengorbanannya dengan menanggung sengsara yang sangat besar dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ia juga sudah menggenapi apa yang dikatakannya sebelumnya kepada murid-muridnya, yaitu bahwa Ia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Lalu, Ia juga sudah menampakkan diri kepada orang-orang banyak, termasuk kepada beberapa murid yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun, bahkan setelah semuanya itu digenapi tepat seperti yang diajarkannya kepada para murid-Nya, ada yang masih belum percaya akan kenyataan itu dengan alasan karena ia belum melihat dengan matanya dan meraba dengan tangannya sendiri. Dan yang lebih parah, orang yang mengatakan demikian adalah salah satu dari murid-murid yang sudah mendengarkan pengajaran darinya selama beberapa tahun. Nama murid itu adalah Thomas. Karena kasih-Nya yang besar kepada Thomas, Yesus menyatakan dirinya kepada para murid-Nya ketika Thomas sedang ada di sana. Seolah-olah Ia mau memberikan bukti yang khusus, mau ditunjukkannya kepada Thomas. Dan setelah Thomas mengatakan bahwa ia sudah percaya bahwa Yesus sudah menggenapkan seluruh karya penyelamatannya, saat itulah Yesus mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Aku sangat bersyukur bahwa ketika Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, Yesus tidak mengatakan hanya sekedar sebagai sebuah pengajaran yang bersifat umum saja. Ia mengatakan hal itu kepada Thomas yang ingin melihat langsung sebelum menjadi percaya. Ia juga mengatakan hal yang sama kepadaku, yang juga ingin sekali melihat dan mendengar langsung darinya untuk bisa menjadi percaya. Aku memang tidak bisa langsung melihat Yesus mendatangiku secara fisik dengan berdiri di depanku. Dan aku juga tidak bisa mendengar langsung suaranya berbisik di telingaku. Namun sebenarnya, kalau aku mau benar-benar mengasah kepekaan hatiku, maka aku bisa melihat dan mendengar kehadirannya melalui karya dan firman-Nya yang begitu nyata. Kalau untuk melihat dan mendengar suara anak perempuanku yang berada di luar kota, aku memerlukan teknologi dan aplikasi yang tepat,
Demikian juga kalau aku mau melihat dan mendengar suara Yesus, Tuhan dan penolongku itu. Aku bisa memakai teknologi dan aplikasi yang sudah ada di dalam diriku. Teknologi dan aplikasi itu adalah kepekaan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang menolongku menjalani setiap hari di dalam hidupku. Dan keinginan hati yang kuat untuk mempelajari firman Allah dan bertekun di dalam doa. Ketika aku melihat di sekelilingku dan melihat apa yang dilakukannya di alam semesta ini, aku akan bisa menyatakan seperti Daud katakan di dalam Mazmur 19 ayat 2 dan ayat 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ketika merenungkan firman-Nya setiap hari dalam kehidupanku, maka aku akan bisa melihat Yesus, apa yang dilakukannya, apa mukjizat yang dikerjakannya, dan mendengar pengajarannya. Aku memang tidak bisa melihat Dia dengan mata jasmaniku dan mendengar suaranya dengan telinga jasmaniku ini. Tetapi aku menjadi orang yang lebih berbahagia ketika aku menjadi percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai bagaimana melihat kebaikan dan karya Yesus serta mendengar suaranya, bahkan ketika kita tidak melihat atau mendengarnya secara langsung dengan mata dan telinga jasmani kita. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana cara untuk menjadi orang yang berbahagia karena percaya kepada Yesus meskipun tidak melihat Dia, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus yang satu-satunya sanggup membukakan mata dan telinga hati kita untuk menjadi percaya, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan sampaikan setiap pokok-pokok doa Anda kepada kami dan kami dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.